omset per hari 500.000, apa bisa? Bisa dong. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ini aku jelaskan. Jadi begini, ketika kita mempunyai ayam telur, hal yang ingin kita inginkan adalah satu adalah omset ya teman-teman. Pasti itu adalah pemasukan atau pendapatan, atau nama lain adalah omset. Jadi gini, menurut analisa saya, ketika kita seseorang itu mempunyai 100 ekor ya, 100 ekor petelur ayam kayak gini, itu kalkulasinya adalah satu harinya itu biasanya pendapatan adalah 50.000. Jika dia mempunyai 200 ekor, dia mendapatkan 100.000 per harinya ya. Kenapa kok begitu? Gini, untuk perinciannya adalah ketika seseorang itu mempunyai 100 ekor, kita belajar untuk menganalisa 100 ekor dulu teman-teman. 100 ekor, kenapa kita bisa mematok pendapatan 50.000 per harinya? Itu gini, ketika dia mempunyai 100 ekor, dia kan dikejar atau ditarget untuk gimana si ayam tersebut mendapatkan 90 sampai 92 butir ya. Jadi nggak bisa ketika seseorang itu mempunyai 100 ekor itu semuanya bertelur. Itu biasanya itu sedikit kemungkinan. Ketika kita mempunyai 100 ekor, ketika kok kita pendapatan telur 90 butir atau 92 butir, itu sangat baik atau sangat bagus. Jadi kalkulasinya untuk apa, pendapatan ekor butir itu biasanya 90%. Ya, untuk normalnya ya, ketika sudah umur normal, itu 1 kilonya itu biasanya berisi 18 butir atau 17, katakan 18 dikali berapa? 5, berarti kan 90 butir. Berarti ketika seseorang mempunyai 90 butir ekor butir telur, ketika dibagi 18 itu biasanya mendapatkan 5 kilo. Nah, ketika mendapatkan 5 kilo itu ketika dikalikan untuk harga saat ini adalah katakan harga normal 25.000 ya teman-teman. 25.000 dikalikan 5 itu kan sudah ketemu 125.000. Betul enggak? Ya. Nah, untuk biaya pakainya sendiri kita kan pasti mikir, loh, nanti biaya pakainya gimana? Normal enggak? Sumbut enggak? Atau cocok enggak antara pemasukan sama pengeluaran pakannya? Iya, ya tentu cocok, karena kan untuk pakannya sendiri biasanya kapasitas 100 itu kurang lebih biayanya itu 75.000. Kenapa aku bilang 75.000? Karena untuk saat ini itu sangat harga naik-naiknya pakan. Jadi untuk per kilonya untuk saat ini adalah 6.800. Berarti untuk kapasitas 100 ekor itu kurang lebih seharinya bisa mengeluarkan 11 kilo ya. Jadi untuk pakannya sendiri kurang lebih habis 75.000. Alhasil ketika dia mempunyai 100 ekor tadi, dia mendapatkan 5 kilo, yang mana 5 kilo itu ketika dijualkan mendapatkan 125.000 dikurangi 75 biaya pakan, itu kan sudah ketemu 50.000. Lah itulah analisa ketika seseorang mempunyai, untuk pemula bisnis yang 100 ekor, dia pasti mendapatkan 50.000 per harinya ya. Jika dikalikan dengan 1 bulan ya, 1 bulan tanpa ada libur, itu biasa kita kurang lebih 1.500.000. Itu pasti teman-teman. Beda dengan kita kerja dengan seseorang, itu kan pasti ada cuti liburnya, dan ini adalah enak. Saya bilang enaknya adalah kita bisa meluangkan waktunya kita ketika sudah memberikan makan siang dan pagi dan sore, kita bisa aktivitas yang lainnya, entah kita menjualkan apa di rumah, aktivitas apa yang lain bermanfaat. Nah, itu adalah sampingan yang aku rekomendasikan buat kalian ketika mempunyai jenis ayam petelur. Nah, ketika dia mempunyai 200 ekor, berarti kan dia mendapatkan berapa teman-teman? 100.000. Nah, ketika dia mempunyai 200 ekor terus mendapatkan sehari dari 100.000 dikalikan 1 bulan, itu kan sudah setara atau sama dengan omset di daerah kita masing-masing. Katakan di daerah sini kan UMR-nya kan kurang lebih 28. Nah, itu kan kita sudah menyamainya teman-teman. Padahal untuk kesibukan diri kita di kandang adalah memberikan makan pagi dan sore. Ya itu pasti. Ketika kita pakai nipel, itu kan kita lebih ringan waktunya. Udah keluar sendiri air minumnya ya. Jadi ketika kita
menganalisa, terus ketika kita mendapatkan apa, mempunyai berapa teman-teman, mempunyai 500 ekor, itu kan sudah dipastikan kita mendapatkan 250 per harinya. Per harinya, jika dikalikan 1 bulan, itu kurang lebih pendapatan kita adalah 7 juta sekian. Itu 7 juta sekian. Terus apa kabar ketika seseorang mempunyai 1000 ekor ayam petelur? Itu biasanya perharinya itu 2 sak, artinya 2 sak adalah 100 kilogram untuk biaya pakan. Itu kurang lebih pendapatan kita adalah 1 juta. Nah itulah bedanya, sama-sama perharinya, bedanya cuma kita baru 100, yang lainnya udah 1000 ekor. Nah itulah bedanya, sama-sama apa, sama-sama kesel, susah, sama-sama meluangkan waktunya, tapi pendapatan kita adalah beda. Nah itu adalah analisa Sami. Makanya aku rekomendasikan buat kalian ketika mau bisnis awal itu kita bisa sebisa mungkin kita adalah 100 ekor. Karena kalau kita di bawah 100 ekor itu aku namakan bukan kita terjun untuk bisnis, aku namakan dia adalah bisa baru belajar, dibuat hiburan atau kesibukan di rumah. Ketika kita memiliki 100 ekor itu adalah mulai dari manajemen, mulai dari perawatan, mulai dari pemasukan, pengeluaran, itu harus benar-benar kita jaga ya. Jadi kalau bisa paling sedikit itu 100 ekor untuk pemula. Apa kabar ketika sudah menikah atau berkeluarga? Itu kalau mungkin sebisa mungkin kita awal ada 200 ya, 200 untuk modal atau pengeluaran atau gimana, nanti di video sebelumnya kami sudah diterangkan. Jadi untuk biaya modal apa aja, perawatan, kebutuhan untuk awal bis itu sudah di video kami, sudah kami jelaskan, kita terangkan ya. Jadi untuk pemula, maksudnya masih single, artinya masih pelajar, untuk mulai awal bisnis petelur mulailah dengan 100 ekor. Karena apa? Untuk manajemen atau pengeluaran itu bisa dimaksimalkan ya. Artinya ketika kita sudah mempunyai keluarga atau mempunyai istri, sebisa mungkin ketika kita adalah 200 ekor. Karena apa? Karena 100 ekor itu masih minim dan masih kecil banget. Nanti untuk dengan kebutuhan sehari-hari kita itu biasanya kurang ya. Tapi untuk pemula bolehlah kita mencoba untuk dengan 100 ekor terlebih dahulu. Nah, nanti di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang berapa kebutuhan atau untuk awal bisnis, mulai dari kandang, baterai, dan apapun sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Silakan ditonton. Kami hanya menjelaskan tentang pendapatan atau omset daripada bisnis ayam petelur dari skala 100, 200, 300, 400 hingga 1000 ya teman-teman. Jadi untuk pengambilan saya sarankan buat kalian yang udah mempunyai hobi ayam petelur, kami sarankan untuk mulai bisnis ayam petelur hingga saat ini juga ya. Karena saya pribadi tahu betul di lapangan, saya mulai dari 0 sampai sebisa mungkin saya sudah alhamdulillah sudah memperlebar. Di belakang sudah saya renovasikan meskipun belum ada ayamnya, tapi alhamdulillah track record saya pribadi alhamdulillah di saat di titik ini saya sudah bisa untuk pelebaran untuk kedepannya. Semoga untuk kalian yang mau mulai bisnis ayam petelur, semoga tetap semangat, semoga tetap berjalan dengan lancar. Semoga video ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menunjang kesemangatan Anda. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.